Halo, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang gak ada pernah tamat-tamat ini. Karena dalam kehidupan kita terus belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat semua rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini bisa terus eksis, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, bahkan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kisah ya tentang pembangunan sebuah menara ya yang disebut dengan Menara Babel. Nah, dalam kisah ini Tuhan mengacau balaukan apa yang sedang direncanakan dan dikerjakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, membangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit ya. Nah, lantas timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Allah mengacau balaukan apa yang direncanakan dan sedang dikerjakan bangsa Israel? Ya, apakah salah merencanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu? Apakah salah bercita-cita? Nah, tidak salah merencanakan sesuatu, tidak salah mengerjakan sesuatu, tidak salah bercita-cita. Yang salah di mata Tuhan adalah ketika kita merencanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan maksud jahat, sekalipun kita poles dengan kebaikan, itulah yang salah di mata Tuhan. Dan ketika kita merencanakan atau sedang mengerjakan sesuatu dengan maksud jahat, ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Maha Tahu. Maka Tuhan akan mengacau balaukan apa yang sedang kita rencanakan dan kerjakan dengan maksud jahat. Nah, dalam kisah Menara Babel ini, maksud jahat apakah yang dilakukan bangsa Israel? Ayat 4b di situ, kesombongan. Perlu kita ketahui, kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, kesombongan adalah sesuatu yang berbahaya. Mengapa? Ya, karena kesombongan dapat membuat seseorang melupakan anugerah Allah. Kita semua sepakat bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Allah. Kita sehat, itu anugerah Allah. Kita punya pekerjaan, itu anugerah Tuhan. Kita bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Dan ketika kesombongan muncul dalam diri kita bisa lupa semua anugerah Tuhan. Sehingga kita akan berkata, karena aku. Nah, yang kedua, ya, mengapa kesombongan ini berbahaya? Kesombongan dapat menghapus semua kebaikan yang selama ini kita perbuat. Ya, banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang Farisi. Ya, di dalam kisah yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, silakan baca di rumah, silakan baca pada Alkitabnya masing-masing. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang Farisi. Tetapi karena dia sombong, maka Tuhan tidak memperhitungkan semua apa yang baik yang selama ini dia lakukan, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Karenanya kesombongan adalah sesuatu yang berbahaya, karena dapat menghapus semua kebaikan yang selama ini kita perbuat. Nah, yang ketiga, kesombongan dapat membuat seseorang tidak menghargai orang lain. Nah, ya, di dalam kisah yang ada di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 itu, orang Farisi berkata kepada Tuhan bahwa dia tidak sama seperti pemungut cukai yang ada di sampingnya yang sedang berdoa. Ini adalah sikap tidak menghargai orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat menghargai Tuhan jika kita gagal menghargai sesama? Karenanya kesombongan itu sangat berbahaya. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kesombongan dapat membuat seseorang tidak tulus. Artinya dia melakukan sesuatu supaya dilihat orang dan supaya dipuji orang. Ya, inilah pelajaran kehidupan kali ini bagi kita. Mari kita buang kesombongan dari diri kita, supaya jangan dikacau balaukan Tuhan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, dan bahkan masa depan kita. Tetapi sebaliknya, marilah kita merendahkan hati terhadap sesama dan terutama di hadapan Tuhan.
apapun yang kita rencanakan dan sedang kita kerjakan, biarlah semua kita lakukan dengan niat baik dan tulus, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.